Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita boleh bangun dari tempat tidur kita. Dan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kita boleh menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini. Dan Engkau tambahkan usia kami 1 hari. Sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, berbicara kepada kami agar firman ini boleh terus menuntun kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ayat ini sering dipahami sebagai janji berkat jasmani bagi mereka yang menomorsatukan Allah. Namun di dalam terang teologi, khususnya teologi reform, maknanya jauh lebih dalam. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam orientasi yang berpusat pada Allah, bukan pada diri atau dunia. Konteks ayat ini muncul di tengah pengajaran Yesus tentang kekhawatiran hidup, tentang makanan, minuman, dan pakaian. Yesus menegur kecenderungan hati manusia yang mudah dikuasai oleh kegelisahan terhadap kebutuhan jasmani. Kekhawatiran semacam itu lahir dari hati yang berpusat pada diri sendiri yang berusaha mempertahankan hidup di luar ketergantungan kepada Allah. Namun Yesus menuntun murid-muridnya untuk melihat bahwa hidup manusia tidak ditopang oleh apa yang ia miliki, melainkan oleh tangan Allah yang memelihara. Dalam kerangka ini, mencari kerajaan Allah berarti menyerahkan seluruh orientasi hidup kepada pemerintahan Allah yang berdaulat atas segala hal. Kerajaan Allah bukan sekedar wilayah rohani, melainkan pemerintahan aktif Allah di seluruh ciptaan melalui Kristus. Kerajaan itu bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah yang dinyatakan dalam dan melalui karya penebusan Kristus. Maka ketika Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, Yesus mengundang kita untuk hidup tunduk di bawah pemerintahan Kristus, menempatkan kehendak Allah di atas keinginan diri dan menjadikan kemuliaannya sebagai tujuan utama segala sesuatu. Ini bukan sekedar prioritas waktu, bahwa kita harus mencari Allah lebih dulu sebelum yang lain. Melainkan ini adalah prioritas arah hidup, bahwa semua aspek kehidupan diarahkan untuk menyatakan Allah sebagai Raja atas segalanya di dalam hidup kita. Saudara, kata kebenarannya di sini adalah menunjuk pada kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Injil. Ini bukan kebenaran moral yang dihasilkan manusia, melainkan kebenaran yang diperhitungkan kepada kita melalui iman kepada Kristus. Artinya, hidup mencari kerajaan dan kebenaran Allah bukan berarti berusaha membuktikan kesalehan kita, tetapi hidup sebagai orang yang telah dibenarkan dan diperbaharui oleh kasih karunia. Dari hati yang telah diubahkan oleh Injil, kita diarahkan untuk mengasihi, bekerja, dan melayani, bukan demi upah duniawi, melainkan untuk kemuliaan Allah. Janji Yesus bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, bukanlah jaminan kemakmuran material, tetapi pernyataan pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Hal ini berkaitan dengan pemeliharaan Allah yang setia atas segala kebutuhan umat pilihannya. Allah tahu apa yang kita perlukan, dan Tuhan menyediakan cukup bagi kita untuk melayani Dia dengan setia. Dengan demikian, orang yang mencari kerajaan Allah tidak hidup dalam ketakutan akan kekurangan, sebab ia percaya bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah yang bijaksana
dan penuh kasih. Saudara, ayat ini menuntun kita untuk melihat bahwa kekhawatiran tidak akan berkurang dengan menambah penguasaan atas hal-hal duniawi, melainkan dengan menegaskan siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Ketika hati kita dipenuhi oleh keinginan untuk mengutamakan kerajaan Allah, maka kebutuhan hidup tidak lagi menjadi beban utama, sebab kita tahu bahwa Allah sendiri yang menanggungnya. Saudara, renungan ini membawa kita kepada inti Injil. Hidup yang benar bukanlah hidup yang berusaha menyeimbangkan antara Allah dan dunia, tetapi hidup yang sepenuhnya dikuasai oleh Allah. Mencari kerajaannya berarti hidup dalam penyerahan total kepada Kristus sebagai Raja, dan dalam penyerahan itu kita menemukan ketenangan sejati, karena segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup dan beribadah telah disediakan oleh kasih karunia-Nya. Saudara, dengan demikian ayat ini bukan sekedar janji berkat, melainkan panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan ketergantungan penuh pada Allah yang memerintah dengan adil, memelihara dengan setia, dan mengaruniakan segala sesuatu bagi mereka yang hatinya berpaut pada kerajaan-Nya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bahwa prioritas hidup kami bukanlah untuk dunia ini, tetapi bagaimana kami hidup di dalam kebenaran Tuhan dan menjadikan Engkau segala di dalam hidup kami, di mana kami belajar menundukkan diri untuk mengakui Engkau sebagai Raja kami yang berdaulat atas hidup kami dan yang mengendalikan segala sesuatu di dalam hidup kami dan di dalam dunia ini. Ya Tuhan, ajar kami di dalam seluruh kehidupan ini, Engkau yang menjadi segala-galanya. Bapa, terima kasih. Berkati kami sepanjang hari ini dan sertai kami agar di dalam setiap keadaan yang kami alami, kami di sana boleh menjadi garam dan terang. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.